Inter Milan harus menelan pil pahit kekalahan menyakitkan di kandang sendiri setelah takluk 1-2 dari Udinese. Setelah kemenangan gemilang 5-0 di laga perdana, pasukan asuhan Christian Cifu gagal menemukan kembali ritme permainan mereka di hadapan publik sendiri. Nerazzurri sebetulnya mengawali pertandingan dengan baik, bahkan berhasil memecah kebuntuan. Pada menit ke-17, Denzel Dumfries mencetak gol yang membawa Inter unggul. Namun, euforia itu tak berlangsung lama. Kurang dari 10 menit berselang, Dumfries melakukan blunder fatal dengan sentuhan tangan di area terlarang, memberikan hadiah penalti kepada Udinese. Davies yang menjadi eksekutor berhasil membuat skor imbang 1-1. Jelang akhir babak pertama, Udinese bahkan membalikkan keadaan. Arthur Atta mencetak gol yang membuat skor menjadi 2-1, sebuah hasil yang tidak pernah berhasil diubah oleh anak asuh Cifu hingga peluit panjang berbunyi. Berbagai penyesuaian taktik dilakukan di babak kedua, termasuk memasukkan 4 penyerang sekaligus dengan masuknya Pio Esposito dan Boni bersama Thuram dan Lautaro. Babak kedua hampir sepenuhnya milik Inter, namun pertahanan Udinese di bawah asuhan pelatih Runjaic tampil sangat kompak dan disiplin. Mereka berhasil menahan gempuran tiada henti dari para pemain Inter dan memastikan kemenangan menjadi milik tim tamu. Kekalahan ini membuat Inter terpaksa gigit jari dan harus merenung lebih dalam saat memasuki jeda internasional. Mereka kini memiliki pekerjaan rumah besar untuk menemukan kembali konsistensi dan mental juara yang sempat terlihat di laga perdana. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, memberikan konferensi pers yang penuh kejujuran setelah kekalahan timnya dari Udinese. Secara belak-belakan, ia mengakui timnya harus segera menemukan kembali semangat yang sempat terlihat beberapa pekan lalu. Kami kesulitan untuk bermain secara cair, kami tidak bisa mendapatkan bola untuk mencari keunggulan jumlah pemain. Kami tidak memulai dengan baik, tapi kami sudah unggul. Setelah itu, kami menjadi terlalu malas dan terburu-buru, dan ini membuat kami kehilangan kendali, ujar Cifu. Ia melanjutkan, situasi sulit pertama, yaitu penalti, membuat kami kehilangan seluruh motivasi dan kejernihan berpikir. Di babak kedua, kami menunjukkan lebih banyak semangat dan kegigihan, tapi itu tidak cukup untuk memenangkan pertandingan. Menjawab pertanyaan tentang taktik dan pemain, Cifu menegaskan bahwa ia harus bekerja dengan skuad yang ada. Ia ingin timnya menjadi lebih tak terduga dan bermain lebih vertikal, bukan hanya mengandalkan umpan-umpan pendek yang berisiko. Kadang-kadang, daripada terlalu berlama-lama mencari umpan pendek, kami harus mencari lebih banyak vertikalitas. Ini tidak mudah, kebiasaan bertahun-tahun tidak bisa diubah dalam beberapa bulan, tegasnya. Cifu secara khusus menyinggung bahwa seluruh pemain, termasuk nama-nama besar seperti Nicolo Barella, terlihat kurang fokus dan kesulitan memberikan fluiditas. Namun, ia kembali menegaskan bahwa tanggung jawab utama ada di pundaknya. Pelatih asal Rumania ini juga mengakui bahwa timnya berlebihan dalam mencoba mencetak gol di lini serang. Ia menyadari bahwa meski Inter adalah tim besar dengan ekspektasi tinggi, mereka masih merupakan tim yang sedang dalam tahap pembangunan. Kami tidak punya waktu untuk membiarkan proyek ini terlalu lama. Ini memang baru pertandingan kedua, tapi ekspektasi kami sangat tinggi. Hari ini saya mungkin gagal mentransmisikan ketenangan dan motivasi, dan saya bertanggung jawab penuh. Namun, jalan kami tetap sama, kami adalah Inter dan ekspektasi kami sangat tinggi, tutupnya. Cifu menyimpulkan, timnya harus lebih pragmatis dan konkret, terutama saat menghadapi lawan yang bermain fisik dan menunggu seperti Udinese. Inter Milan takluk di markas sendiri, dan penyerang andalan mereka, Marcus Thuram, langsung memberikan komentar singkatnya dalam konferensi pers usai laga. Thuram mengakui timnya telah melakukan kesalahan dan bertekad untuk langsung berbenah. Kami tahu apa yang telah kami lakukan dengan salah dan kami akan bekerja untuk menjadi lebih baik, ungkap Thuram. Kami tidak senang harus kalah di kandang melawan Udinese pada pekan kedua liga ini. Lebih lanjut, Thuram menjelaskan bahwa Inter sudah berupaya keras untuk mengubah jalannya pertandingan, namun tak berhasil. Kami sangat ingin mencetak gol untuk mengubah jalannya pertandingan. Kami sudah mencoba untuk mengubah momentum, tapi sayangnya kami tidak berhasil, tambahnya. Kami akan bekerja lebih baik lagi di pertandingan berikutnya. Kekalahan Inter Milan dari Udinese menyisakan kekecewaan dan pertanyaan besar bagi para penggemar serta pengamat. Salah satunya adalah Filippo Tramontana, yang dalam editorial videonya untuk FC Internews, secara jujur menyuarakan kekhawatiran mendalamnya tentang masa depan tim.
"Saya kecewa dan khawatir dengan apa yang mungkin terjadi di musim ini," ujar Tramontana. Euforia yang begitu mudah kita dapatkan saat melawan Torino kini telah menguap begitu saja di San Siro saat menghadapi Udinese. Menurutnya, kekalahan ini tidak bisa hanya dijadikan alasan karena penalti yang diberikan kepada Udinese. "Penalti itu sangat murah hati, tapi itu bukan pembenaran," tegasnya. Ia menyoroti bagaimana tim seakan mati dan menjadi mudah diprediksi setelah kebobolan gol kedua. "Saya khawatir, percikan itu hilang. Kami semua tahu bahwa tim ini butuh percikan, tidak ada satupun yang terkecuali. Cifu seharusnya bisa membawa sesuatu yang baik, tetapi dia tidak diberikan instrumen yang tepat," pungkas Tramontana, mengakhiri analisisnya. Perpindahan resmi di bursa transfer. Inter Milan akhirnya mengumumkan perpisahan dengan penyerang asal Iran, Mehdi Taremi. Setelah perjalanan yang jauh dari kata memuaskan bersama Nerazzurri, sang pemain resmi hijrah ke Liga Yunani. Melalui rilis resmi di situs klub, Inter mengonfirmasi bahwa mereka telah melepas Taremi ke klub raksasa Yunani, Olympiakos. Kepindahan ini bersifat permanen, menutup petualangan singkat sang penyerang yang tak berjalan mulus di Giuseppe Meazza. Meskipun didatangkan dengan ekspektasi tinggi, Taremi gagal menunjukkan performa terbaiknya dan tak mampu bersaing di lini serang Inter. Kini, ia akan memulai lembaran baru dalam karirnya bersama tim peraih 47 gelar Liga Yunani itu. Pemain bertahan muda Nerazzurri, Thomas Palacios, telah membuat keputusan besar. Ia memilih untuk tetap bertahan di Inter Milan dan bertekad untuk memperjuangkan posisinya sebagai pelapis Alessandro Bastoni. Kabar ini, yang juga dikonfirmasi oleh Sport Mediaset, menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil hanya beberapa jam sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Situasi ini membuat sang bek asal Argentina semakin dekat untuk bertahan bersama skuad utama. Pilihan Palacios untuk bertahan di Inter semakin menguat setelah ia menolak semua destinasi yang ditawarkan kepadanya. Ia menolak tawaran dari klub-klub seperti Basel, Olympiakos, hingga klub Brasil, Santos. Hal ini menunjukkan tekad kuatnya untuk membuktikan diri dan mengukir namanya bersama tim Nerazzurri. Masa depan penyerang asal Nigeria, Ademola Lookman, masih diselimuti ketidakpastian. Jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Atalanta tetap pada pendiriannya terkait nasib sang pemain. Klub berjuluk La Dia itu tidak memiliki niat sama sekali untuk melepas Lookman dengan skema pinjaman plus opsi pembelian. Mereka telah menyampaikan sikap tegas ini kepada semua klub yang berminat. Klub-klub peminat, termasuk diantaranya Bayern Munchen, Tottenham Hotspur, dan sejumlah klub Italia, telah diberitahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan jasa Lookman adalah dengan kesepakatan transfer permanen atau klausul kewajiban untuk membeli yang terjamin. BED, mitra otomotif global FC Internazionale Milano, terus memperkuat ikatan mereka dengan klub Nerazzurri. Dalam langkah terbarunya, BED memperluas visibilitas merek mereka hingga ke skuad muda baru Inter U23. Mulai dari laga debut kandang mereka melawan Pro Patria, yang dijadwalkan berlangsung di Upower Stadium, Monza, logo BED akan terpampang di celana resmi tim muda tersebut. Keputusan untuk memperluas komitmen ini mengonfirmasi keinginan BED, yang telah diungkapkan saat kemitraan diluncurkan pada awal Juli 2025, untuk menjadi bagian yang semakin penting dari proyek Nerazzurri melalui berbagai inisiatif dan aktivitas. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang semakin erat dan dukungan penuh dari BED bagi masa depan Inter.